Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. Hello, my name is Didi and welcome to our beloved channel, Bimbel Nurul Fikri channel. And what's up guys? Hopefully all of you are in a good condition and happy situation. Today we'd like to discuss about your last tryout, your 11th tryout, ya TOTBK yang ke-11 PPL SMBM PTN 2020. Baik, untuk hari ini kita akan coba bahas 8 nomor, yaitu semuanya begitu. Karena keterbatasan waktu yang kita miliki, maka mari kita langsung bahas TO yang ke-11. Kita mulai dari nomor yang ke-53. Oh, long passage ya, cukup panjang. Tapi teman-teman yang harus diingat, sahabat juara sekalian, adalah bahwa ketika sahabat juara sekalian menemukan teks yang panjang seperti ini, jangan langsung panik, tapi cek soalnya terlebih dahulu. Sebagai contoh seperti ini, pertanyaannya adalah what does the passage mainly deal with? Kemudian silakan diidentifikasi ini soal apa ya sebenarnya begitu. Nah, ini adalah masuk ke dalam pertanyaan topik. Pertanyaan topik. Tidak bosan-bosannya kakak ingatkan bahwa cara yang paling efektif untuk menemukan menemukan jawaban dari pertanyaan topik adalah yang pertama dengan menemukan keyword. Oke, yang pertama catat baik-baik. Yang kedua adalah tandanya dia akan diulang-ulang lagi, repeated word. Cari kata, frase atau kalimat yang diulang-ulang atau dijelaskan ulang begitu. Kemudian biasanya teman-teman akan menemukannya di awal masing-masing paragraf. Coba perhatikan ulang, what does the passage mainly deal with? Ini adalah pertanyaan topik. Kemudian silahkan cek di di passage-nya. Coba kita perhatikan dari paragraf pertama, mungkin terlihat kecil. Nanti untuk pembahasan selanjutnya kakak akan tampilkan di slide berikutnya. Di kalimat pertamanya dia bilang education includes both the teaching and learning of knowledge. Di kalimat pertama saja dapat kita temukan satu keywordnya, satu kata kuncinya, yaitu bahwa teks ini sedang membahas tentang education. Education yang bagaimana kita belum bisa mengetahuinya sebelum kita cek benar-benar. Misal di kalimat berikutnya apa ya? Ternyata dia itu termasuk dia itu teaching, yaitu proses pengajaran atau mengajar begitu, and learning, proses belajarnya, of knowledge. Kemudian proper conduct, yaitu sikap atau perilaku yang tepat. Kemudian and technical competency. Kemudian technical competency. Di kalimat berikutnya terdapat kata formal education. Di paragraf setelahnya ada kata educational systems. Kemudian di paragraf setelahnya terdapat kata education. Di paragraf terakhir terdapat kata education. Education. Dari keyword yang kita temukan seperti ini, maka bisa dipastikan di opsi jawabannya nanti harus membahas tentang education. Begitu ya. Untuk semua opsi jawaban yang tidak memuat atau tidak membahas mengenai education, bisa dipastikan bahwa jawaban itu adalah jawaban yang kurang tepat, kecuali untuk topik-topik yang bersifat implied. Sekarang kita bahas satu persatu. Sebenarnya paragraf 1 membahas tentang apa, 2, 3, dan keempatnya membahas tentang apa begitu. Kita mulai dari paragraf yang pertama. Paragraf yang pertama dia bilang education include both teaching and learning of knowledge, proper conduct, and technical competency. Tapi di kalimat berikutnya adalah formal education consists of systematic instruction. Ternyata yang sedang dibahas adalah formal education-nya. Tapi kita masih butuh bukti di paragraf berikutnya apakah dia ngebahas tentang formal education atau bukan begitu. Jadi formal education itu terdiri dari systematic instruction, kemudian instruction yang sistematis gitu, teaching and training by professional teacher. Kemudian di paragraf keduanya adalah dia menyentuh tentang educational system. Educational system itu are established to provide education and training. Itu dibikin gitu untuk memberikan edukasi atau training often for children and the young. Yang seringkali ya ini ditargetkan untuk anak-anak dan juga remaja begitu. Paragraf ketiganya, primary, kata primary education itu sama dengan elementary education. Consists of first year of formal structure education. Ternyata paragraf 3 membahas tentang elementary education. Paragraf keempat, in most contemporary
educational system di di kebanyakan sistem pendidikan yang kontemporer itu, secondary education consists of second year of formal education. Yaitu untuk yang secondary education tadi kan paragraf 3 ngebahas tentang elementary. Kemudian paragraf keempat tentang secondary. Dia ternyata terdiri dari 2 tahun untuk di formal education-nya, kemudian the occur during adolescence. Nah, dari kesimpulan ini, maka apakah primary education itu masuk ke dalam formal education? Jawabannya iya. Apakah secondary education itu masuk ke dalam formal education? Jawabannya iya. Jadi kata kunci terkuat dari sini bukan hanya education. Ternyata yang paling utama adalah ini adalah formal education. Sehingga ketika muncul pertanyaan what does the passage mainly deal with? Maka jawabannya adalah formal education. Begitu ya. Kita lihat di opsi jawaban B misal. Varieties of education. Macam-macam pendidikan. Berarti kita menghilangkan seakan-akan formal education itu. Atau bisa jadi kalau varieties of education ada formal education, ada informal education, begitu. Kemudian curriculum development. Opsi jawaban seperti opsi jawaban C inilah yang kakak sampaikan tadi. Ini bisa dieliminasi sejak awal ketika teman-teman menemukan beberapa kata kunci diantaranya education. Kemudian ternyata yang lebih detail lagi ternyata bukan education-nya aja, tapi formal education. Nah, sekarang opsi jawaban di modern education system. Nah, fokusnya ke dalam education system. Padahal yang dibahas adalah tentang formal education, pedagogy, transformation. Opsi jawaban C sama D ini harusnya dilirik saja tidak. Begitu, karena dia tidak menyinggung tentang education. Meskipun ini bisa saja terjadi ketika pertanyaan topik atau main idea-nya bersifat implied. Begitu ya. Baik, kita lanjutkan ke nomor 54. 54, okay. Based on the passage, the word conduct in line 1 means bla bla bla. Ini pertanyaan vocabulary. Dan teman-teman harus ingat bahwa ada 2 macam bentuk pertanyaan vocabulary yang sering kali dimunculkan di soal SBMPTN. Di antaranya yang ini nih, yaitu dia menggunakan kata inline one means. Dia kalau ini jelas, ini menanyakan tentang sinonimnya apa ya. Tapi ada pertanyaan vocabulary juga yang mana dia menggunakan restate by, yaitu bisa diganti dengan apa ya. Nah, itu tidak harus berupa sinonim, bisa juga antonim. Jawaban patokannya adalah dia sesuai dengan konteks kalimat yang ditanyakan di dalam pertanyaan itu. Begitu. Nah, sekarang kita cek coba konteks dari kalimat yang ditanyakan ini masuk ke dalam vocabulary question, teman-teman. Kemudian kita lihat. Nah, ini dia. Kalimat yang ada di paragraf 1 ya, paragraf 1 line pertama. Education include both the teaching and learning of knowledge, proper conduct, and technical competency. Ya, jadi pendidikan itu ya termasuk ya pengajaran, ngajar gitu, dan juga pembelajaran mengenai pengetahuan atau prosesnya kayak gimana gitu. Kemudian conduct yang benar, kata conduct ini kira-kira apa gitu. Nah, kalau kita cek di Longman Dictionary of Contemporary English, di sana bahwa arti kata conduct itu adalah the way someone behaves, yaitu perilaku, sikap yang diambil begitu. Jadi konteks yang ada di sini adalah proper conduct ini adalah perilaku yang tepat atau sikap yang tepat. Nah, jadi jawabannya yang mana? Yang A. Kita cek. Manner itu perilaku, model itu contoh. Ya misal contoh yang tepat, nggak sesuai dengan meaningnya, nggak sesuai dengan konteksnya juga gitu. Kemudian control, pengawasan, prinsip, manajemen, pengelolaan. Jadi tidak ada satupun yang sesuai dengan konteksnya maupun secara arti di dictionary kecuali manner. Oke, kita lanjutkan ke nomor 55. Okay, one function of education which can be wrongly practiced is referred to as bla bla bla. Pertanyaan ini adalah menanyakan tentang stated detail question. Kabar gembiranya adalah teman-teman sudah menemukan kata kunci di dalam pertanyaannya tersebut, yaitu
bahwa one function of education which can be wrongly practiced. Bisa jadi disalahgunakan ini di bagian yang mana atau disebut sebagai apa gitu. Nah, sekarang kita cek ternyata itu ada di paragraf yang kedua. Kalimatnya adalah sometimes educational system can be used to promote doctrines or ideals as well as knowledge which is known as social engineering. Ternyata namanya ketika itu disalahgunakan gitu, itu namanya adalah social engineering. Jadi untuk model pertanyaan seperti ini maka akan mudah sekali untuk ditemukan jawabannya. Kata kuncinya adalah which can be wrongly practiced. Nah, di sini disebutkan can be used to promote doctrine. Ini berarti untuk hal yang disalahgunakan tadi. Jadi jawabannya yang mana? Jelas. Ini namanya adalah social engineering. Begitu ya. Jadi jawabannya adalah yang yaitu ketika teks yang membahas tentang terkadang sistem pendidikan itu dapat digunakan untuk mempromosikan doktrin-doktrin atau cita-cita serta pengetahuan yang dikenal sebagai rekayasa sosial. Ini rekayasa sosial itu sama dengan social engineering. Bisa dipahami ya? Oke, baik, kita lanjutkan ke nomor yang ke-56. Oke. Purpose of a sentence. Jadi sebagaimana kakak pernah jelaskan di video sebelumnya, di tryout sebelumnya, bahwa untuk pertanyaan purpose ini dibagi menjadi dua secara umum ya, purpose of a sentence sama purpose of the text. Dan cara mencarinya ketika purpose of the text or passage ada dua macam juga kemarin, seperti yang kakak sudah jelaskan, yaitu yang pertama adalah ketika dia seakan-akan tinggal copy paste aja dari topiknya. Jadi menemukan topiknya apa itu sangat penting sekali begitu. Nah, kemudian bisa juga dia to promote, to advertise, ketika dia memang di akhir paragrafnya itu dia menyebutkan produk misal, kayak gitu. Nah, sedangkan soal ini adalah purpose of a sentence. Tujuannya kenapa sih si penulis itu harus ngomong kalimat ini gitu maksudnya. In general, primary education consists of 6 or 7 years of schooling starting at the age of 5 or 6. Yaitu pada umumnya bahwa primary education sama dengan apa tadi elementary education itu dia consists of 6 or 7 years of schooling ya ada yang 6 tahun, ada yang 7 tahun gitu. Mulainya bisa ada yang usia berapa? 5 tahun atau 6 tahun. Also this varies between, ya meskipun ini bermacam-macam gitu. And sometimes within countries, yaitu antar negara satu dengan negara yang lainnya bisa jadi berbeda. Kenapa sih penulis menanyakan memunculkan statement ini? Maka kita bisa cek satu persatu. Misal ini kita temukannya di paragraf ketiga ya. Yang opsi jawaban yang A, describe the variation of the type of formal educational system. Variation of type, tipe-tipe pendidikan formal, sistem pendidikan formal begitu. Kemudian present information on the age of requirement of the primary education. Dia menjelaskan mengenai informasi di usia berapa. Kalau usia berapa doang, berarti ada hal yang lain yang tidak dibahas. Explain the stages of formal education system. Dia menjelaskan stagesnya. Kemudian reveal the diversity of the characteristic of primary education between countries. Between countries-nya, dia within countries ya nggak harus satu atau dua country doang gitu. Dan ini bukan ngebahas tentang apa perbedaan antar negaranya, bukan gitu, tapi lebih ke stagesnya. Kemudian define the length of study. Ini menjelaskan mengenai berapa lama dia harus belajar at the age of student in primary school. Kalau berapa lamanya berarti bagaimana dengan usianya begitu. Ada hal-hal yang ditinggalkan sehingga jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu explain the stages of formal education system, yaitu menjelaskan tentang stages, salah satu stagesnya yaitu di primary education ini. Begitu ya. Oke, sehingga opsi jawaban A kurang tepat gara-gara ini variasi nih daripada macam-macam sistem pendidikan formal gitu, atau ini age-nya doang nih, kemudian ini kok between countries seakan-akan negara A dengan negara B, kemudian ini adalah mendefinisikan menjelaskan berapa lamanya doang, sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. Begitu ya teman-teman. Oke, baik, kita lanjutkan ke nomor berikutnya, yaitu nomor
Yang ke-57. Wow, ini panjang juga teman-teman. Cuma lagi-lagi teman-teman tidak perlu panik ketika menemukan teks yang panjang seperti ini. Karena sahabat juara sekalian tidak perlu untuk membaca semuanya gitu. Kita cek aja pertanyaannya, itu dia menanyakan tentang apa. Sehingga kita bacanya hanya seperlunya aja yang memang ditanyakan di dalam pertanyaan tersebut. Nggak harus semuanya kita baca kemudian habis. Karena per nomor kalau tidak salah di soal SBMPTN itu teman-teman cuma diberikan waktu kira-kira 1 sampai dengan 1,5 menit. Dan itu bukan waktu yang banyak banget gitu untuk membaca semuanya gitu per nomor. Oke, kita lihat di nomor 57. Pertanyaannya adalah what is the main idea of the passage? Main idea passage. Seperti yang kakak jelaskan di nomor berapa tadi? 53. Bahwa untuk menjawab pertanyaan main idea, masih ingat? 1. Keyword. Yang kedua adalah repeated word. Karena main idea akan lebih mudah jika teman-teman menemukan topik sentence. Kemudian, di mana letaknya? Ya bisa di awal paragraf. Di awal paragraf, bisa di akhir paragraf, bisa di paragraf 1-2 atau yang lainnya. Jadi teman-teman bergantung di mana letak kata kunci tersebut. Itu dia di mana di situ juga teman-teman bisa menemukan jawaban itu. Coba kita cek baik-baik untuk teksnya terlebih dahulu ya. Dari kalimat yang pertama kita lihat. We have all heard the slogan about milk. Ternyata yang dibahas pertama adalah kita udah sering banget dengar slogan tentang susu. Yang dibahas adalah susu. Coba kita bikin asumsi awal bahwa ini adalah ngebahas tentang susu gitu. Tapi apanya susu belum diketahui. Di paragraf kedua, ternyata it turns out the case for milk is fairly weak. Milk yang dibahas susu lagi. Di bagian paragraf ketiga, do kids really need milk? Apakah benar bahwa anak-anak itu butuh susu? Kemudian, most people have the calcium in milk lagi. Jadi, sampai di sini, sampai di paragraf terakhir deh, coba kita lihat. Calcium can be found many other food sources beside milk. Dia ngebahas milk lagi. Kemudian, the best way for kids to take good care of bones is to go outside and play. Dia masih ngebahas tentang ketika dia sebenarnya anak-anak itu nggak harus konsumsi susu sih ya. Kalau bone-nya pengen kuat ya udah lari-lari aja keluar gitu. Nah, secara umum kita baca paragraf 1, kemudian di paragraf yang kedua, paragraf 3, milk. Sekarang yang tugas kita adalah mencari sebenarnya apanya milk. Nah, kita bahas di slide berikutnya untuk detailnya. Baik, what is the main idea of the passage? Paragraf pertama. Paragraf pertama tadi bahwa dia ngebahas tentang kita itu udah sering ngedengar slogan dari susu. It does a body good. It's a natural thing to drink and it builds strong bones. Ya, dia bisa bikin tulang jadi kuat. Ini adalah natural thing to drink. Ini adalah baik untuk kesehatan tubuh gitu. Nah, di paragraf kedua, it turns out the case for milk is fairly weak. Ternyata klaim-klaim atau slogan-slogan tentang susu yang dia itu bagus buat tubuh, kemudian dia bisa bikin tulang jadi kuat dan lain-lain itu adalah lemah. Di paragraf 2 dia bilang lemah. Paragraf ketiga, do kids really need milk? No. Ternyata serius nggak sih? Bener nggak sih anak-anak itu dia membutuhkan susu, minum susu? Maksudnya susu formula ya, susu tambahan gitu. Ternyata jawabannya adalah no. Enggak. Kemudian, of course they don't, said Amilano. Berarti dia anak-anak sebenarnya nggak butuh banget untuk minum susu formula gitu. Kemudian, most people have heard that the calcium in milk help people grow strong bone. Ya, kebanyakan orang itu dia dengar, dia tahu gitu, dengar dari entah itu dari slogan-slogan gitu bahwa kalsium yang ada di susu itu bisa memperkuat tulang. Kemudian nomor 5, padahal kalsium can be found in many other food sources besides milk. Padahal kalsium itu sendiri itu bisa ditemukan bisa ditemukan di sumber-sumber makanan yang lain selain susu. Kemudian di yang keenam ada the best way for kids to take good care of bone is to go outside and play. Kemudian dijelaskan di statement akhirnya adalah cara terbaik ketika ada anak kecil yang ingin tulangnya kuat,
itu adalah dengan keluar rumah aja. Main. Dia harus main, beraktivitas banyak di luar. Nah, itu adalah cara terbaiknya. Bukan drinking milk. Nah, begitu. Nah, jadi kita coba cek satu persatu. Misal, opsi jawaban A, vitamin D is not naturally present in milk. Dia fokus ke dalam vitamin D-nya. Untuk opsi jawaban seperti inilah yang kakak maksud. Ini dilihat aja enggak? Harusnya ya gitu. Kemudian study suggest physical activity is important for kid bone growth. Ini cuma dia ngebahas di paragraf ini doang. Paragraf ke-6 yang menyebutkan ya udah berarti physical activity itu penting banget gitu. Kemudian milk is a rich sources of nutrient for kid growth. Tidak dibahas dalam teks bahwa susu itu adalah dia penuh dengan sumber-sumber nutrisi yang baik untuk anak-anak. Children do not have to drink milk for the sake of their bone. Yaitu anak-anak itu nggak harus minum susu, sesuai nih. Pertama di paragraf 1 dia ngomongin tentang slogan tentang bagusnya susu. Ternyata paragraf 2-nya ada pertanyaan nih. Ini penting banget nih kalau semuanya ada ini. Terus paragraf 2-nya dia ngebahas tentang ternyata bukti empirisnya lemah. Paragraf 3-nya serius gak sih anak-anak itu butuh susu? Ternyata enggak gitu. Nah, kemudian dijawab di statement akhirnya bahwa cara terbaik untuk anak-anak supaya tulangnya tetap bagus, tetap kuat itu adalah dengan cara keluar rumah atau aktivitas yang banyak. Playing outside is the best way for kid to have strong bone. Playing outside-nya jadi main point. Susunya kemana? Padahal kata kunci pertama tadi adalah milk. Sehingga jawabannya adalah yang D. Yaitu children do not have to drink milk for the sake of their bones. Oke, bisa dipahami sahabat juara sekalian? Bisa ya? Baik, kita lanjutkan ke nomor 58. 58 adalah implied detail question by saying it turns out the case for milk is fairly weak. Tadi di paragraf 2 tadi dijelaskan bahwa bukti empiris mengenai slogan-slogan yang mengatakan bahwa susu itu bagus dan lain-lain, bagus untuk tubuh, buat tulang, nutrisinya banyak dan lain-lain, itu ternyata fairly weak, lemah sekali begitu. Jadi in line 4 di baris yang keempat tadi itu dia also implies that bahwa si penulis itu mengimplikasikan apa nih begitu. Jadi implied detail question. Kalau semuanya ada pertanyaan implied detail question kemudian yang diimplikasikan itu kalimatnya sudah jelas, berarti itu aja yang dibaca teman-teman. Atau mungkin kalau konteksnya belum ketemu, berarti sebelumnya silahkan dibaca biar ketemu, biar dapat tuh konteks. Sebenarnya kenapa dia harus apa yang diimplikasikan oleh penulis dengan statement ini begitu. Tapi kalau semuanya untuk pertanyaan implied detail dan belum disebutkan kalimatnya di dalam pertanyaan tersebut, maka itu artinya nggak ada kata kuncinya apapun di dalam kalimat pertanyaan. Sehingga yang harus teman-teman lakukan adalah untuk mempermudah, pertama temukan main idea-nya terlebih dahulu. Nggak harus sih, it's optional doang. Cuma ini akan mempermudah membuat limitation atau batas-batas mana opsi jawaban yang ini keluar dari konteks, mana yang enggak. Kemudian yang kedua adalah yang harus teman-teman lakukan adalah eliminasi aja. Silakan dieliminasi, kemudian sesuaikan dengan konteks. Pastikan jawaban yang teman-teman pilih itu ada 1-2 kalimat rujukan di dalam teks. Kalau nggak ada berarti itu bukan jawabannya. Karena dia harus disimpulkan dari dalam passage, dari dalam teks itu sendiri. Begitu ya. Kemudian bagaimana cara eliminasi? Eliminasi bisa pakai absolute word. Ini mana nih absolute word-nya? Mungkin ada yang ada kata-kata yang bersifat absolut gitu. Biasanya kalau memang tidak ada di dalam teksnya, tidak ada dalam passage-nya, berarti itu jawaban yang salah. Kalau teman-teman misal all student, terdapat kata all atau only gitu, dan itu kata-kata itu nggak ada di dalam teksnya, maka itu bisa jadi opsi jawaban yang salah. Nah, di nomor ini mudah karena kalimat yang ditanyakan sudah ada di pertanyaan, begitu. Jadi si penulis itu mengimplikasikan apa gitu? Apakah opsi jawaban yang A? Kita coba lihat dulu di konteks kalimatnya. Di paragraf kedua ya, setelah dia menyebutkan bahwa mengenai slogan-slogan susu yang bilang bahwa ini baik buat tubuh, ini adalah natural, ini adalah bisa membuat tulang jadi kuat gitu. It turns out the case for milk is very weak.
Lagi-lagi dia bilang bahwa bukti empirisnya mengenai hal tersebut, mengenai ini, manfaat susu ini adalah lemah. Sehingga jawabannya sangat jelas. Jawabannya, the argument for the importance of milk are quite unreliable, untrustable begitu. Jadi opsi jawaban A misalnya, kalau kita mau eliminasi sedikit begitu. It is absolutely not true that milk is essential for growing kid. Kata absolutely not true itu double, dia absolutely itu adalah ini benar-benar tidak valid, tidak benar gitu. Jadi error nih kayak gini pendapat mengenai susu, enggak juga. Cuma lemah aja sih. Kalau lemah iya, kalau enggak sama sekali enggak. Opsi jawaban B, children do not really need to drink a lot of, dari mana dapatnya a lot of milk, padahal dia di kalimatnya adalah ini adalah lemah. Pendapat mengenai susu bagus itu lemah. Milk is not as nutritious as it has been commonly admitted. Oh, tidak bisa diimplikasikan dari kalimat ini lagi-lagi. The problem of drinking milk is not serious enough. Ya, jadi ngomongin tentang masalah deh. Jadi nggak ada implikasinya sama sekali dengan kalimat yang ditanyakan. Sehingga jawabannya jelas ya. Argument for the importance of milk are quite unreliable. Sebagaimana di para satu menjelaskan tentang manfaatnya, lalu dia bilang manfaat-manfaat itu ternyata lemah pendapat tentang itu gitu. Sehingga jawabannya adalah I. Oke, baik, kita lanjut ke nomor 59. Oke, 59. Which of the following best restate the sentence? Pertanyaan ini masuk ke dalam restatement question. Sehingga kalau kakak sering sampaikan di kelas itu, di kelas bahwa untuk restatement itu ada baiknya teman-teman temukan beberapa kata kunci dulu deh. Kemudian cari sinonim dari kata kunci tersebut. Begitu. Nah, picky eaters may struggle to get enough protein. Or picky eater, are you picky eater? Ya, jadi orang-orang yang suka milih-milih makanan, apakah dari sahabat juara ada yang suka milih-milih makanan? Picky eater may struggle, mungkin dia akan berusaha keras untuk mendapatkan protein gitu. And calories in their diet, dan kalori di makanan-makanannya dia. Orang yang suka milih-milih gitu. And milk is an easy, dan susu adalah pilihan yang gampang banget ditemukan gitu. Nutrient rich way to deliver the calories. Nutrisinya banyak, kemudian way to deliver the calories. Coba kita cek baik-baik. Lagi-lagi bahwa mereka yang suka pilih-pilih makanan untuk memenuhi kebutuhan protein itu ya cara solusi termudahnya menurut mereka adalah ya udahlah minum susu aja deh gitu. Nah, mana pendapat yang paling sesuai dengan statement tersebut adalah opsi jawaban yang C. Milk is convenient source of protein and calories for picky eaters. Yaitu susu itu adalah sumber yang paling bikin orang yang suka milih-milih makanan itu udahlah nggak usah mikir gitu, langsung aja minum susu. Ini kayaknya banyak nutrisinya, terus buat kalorinya juga ada gitu. Ini adalah maksudnya. Misal opsi jawaban A, kenapa yang A itu salah? Some people prefer drinking milk in order to get enough protein. Ya, some people-nya siapa dong? Padahal yang dibahas adalah picky eater. Picky eater greatly depend on milk. Greatly depend, kata greatly ini inilah yang membuat dia salah. Greatly depend on milk for their need for protein and calorie. Greatly dependent. Kemudian opsi jawaban D, the simplest method. Masuk ke dalam absolute. Dia bilang the simplest method, metode yang tersimpel, nggak ada statement. Apakah ini terbaik, apakah tersimpel, apakah tersusah, apakah ter yang lain gitu, yang paling. Kemudian opsi jawaban it needs a big effort for picky eater. Dia perlu upaya yang sangat keras untuk orang-orang yang suka milih-milih makanan to find a nutrient rich, untuk menemukan. Lah ini susu solusinya. Maka opsi jawaban E pun jadi salah. Bisa dipahami teman-teman cara menemukan restatement? Temukan saja kata kuncinya. Ini kata kuncinya adalah ini ngebahas tentang susu nih, tentang picky eater nih. Ternyata solusi buat dia minum susu. Ya sudah, 2 poin itu aja yang harus teman-teman pegang untuk menentukan jawaban yang tepat yang mana. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjutkan ke nomor yang ke-60. In presenting the ideas, the author start by blah blah blah. Masih ingat teman-teman di pembahasan text organization?
di mana di sana biasanya teman-teman akan mendapatkan penjelasan mengenai 3 atau 4 model dari pertanyaan text organization. Yang pertama biasanya yang akan dijelaskan ke sahabat juara sekalian adalah tentang start by, yaitu the author first statement. Statement awal apa yang disebutkan oleh penulis itu untuk memulai paragrafnya. Kemudian yang kedua biasanya adalah paragraph development. Kalau enggak adalah text organization. Dia kerangkanya bikin kerangka karangannya kayak apa ya. Kemudian yang ketiga atau keempatnya adalah paragraph relation, yaitu hubungan antar paragraf. Nah, ini kalau menurut kakak nih, ini adalah pertanyaan yang paling gampang di antara model soal pertanyaan text organization yang ada di SBMPTN. Kenapa kakak bilang ini yang paling gampang? Karena cara menjawabnya pun mudah, yaitu yang pertama adalah kalian cek di paragraf 1. Boleh nggak baca paragraf 2? Nggak boleh. Boleh nggak baca paragraf 3? Nggak boleh juga, paragraf 2 nggak boleh. Sehingga jawabannya ada di mana? Ada di kalimat pertama, paragraf pertama. Oh, tapi nggak ada poin kak di sana. Berarti ada di topik paragraf pertama. Semudah itu. Jadi, kalimat pertama, paragraf pertama, atau topik paragraf pertama. Itu adalah jawaban dari the author starts by, atau the author first statement. Sehingga kita cek aja di paragraf pertamanya ada apa gitu. Itu dia. Oke, ini paragraf 2-nya, paragraf 3-nya, paragraf keempatnya, paragraf kelima, lalu paragraf ke-6 yang tadi udah kakak tampilin di slide yang ke berapa tadi, mulai dari nomor 57 gitu. Nah, yang pertamanya dia bilang we have all had the slogans about milk. Kita sering banget, kita udah dengar tentang slogan milk, yaitu it does a body good, it is natural thing to drink, it builds a strong bones, dan lain-lain. Dia ngomongin tentang apa ya? Maka jawaban yang tepat adalah explaining popular assumption, yaitu asumsi yang populer begitu. Bisa dipahami? Oke, kita cek ya. Explaining the popular assumption. Ya asumsi, bro. Karena di sana disebutkan tentang slogan about milk. Asumsinya, kenapa ini kita bilang asumsi? Asumsi itu dibilang lemah di paragraf kedua. Nggak butuh sih baca paragraf 2, tapi paragraf pertamanya harus dapat bahwa ini emang ngebahas tentang asumsi bahwa susu bagus, ini adalah natural thing to drink, build strong bones gitu. Jadi jawabannya nggak lain dari explaining the popular assumption of the importance of milk and providing the opposite argument. Providing the opposite argument adalah setelahnya. Misal yang A nih, mentioning the slogan of milk and elaborating the properties. Opsi jawaban A, error di kata properties of milk. Berarti kandungan-kandungan susunya dong. Emphasizing the need of drinking, perlunya untuk minum susu, and revealing the reason behind, dan alasan kenapa sih kita perlu minum susu. Salah juga, karena di awalnya ngebahas tentang asumsi aja, dan di paragraf setelahnya asumsi pun itu dibilang lemah. Di opsi jawaban sih, introducing milk as an essential diet, identifying the health benefit of milk and arguing the importance of milk consumption. Ini pun jawaban yang salah. Dia bukan topik paragraf 1, malah dia bilang identifying the health benefit. Langsung kepada health benefit of milk and arguing the importance of milk consumption. Begitu. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi jawaban yang C. Bagaimana teman-teman? Oke, baik. Sebelum kakak tutup, teman-teman yang masih mungkin ada pertanyaan mengenai model-model soal yang ada di SBMPTN, silahkan nanti klik karena juara. Update kalau belum diupdate. Kemudian di sana ada fitur baru, fitur konsul. Silahkan manfaatkan dengan baik fitur konsul yang ada di sana, dan nanti insya Allah akan dijawab oleh kakak-kakak pengajar dari seluruh Indonesia, sehingga nanti teman-teman bisa tanyakan apa aja mengenai soal-soal yang ada di SBMPTN. Begitu ya. Oke, I think that's all for today. Thank you very much for watching our video. Jangan lupa subscribe channel Bimbel Nurul Fikri. Kemudian teman-teman saksikan juga video-video selanjutnya nanti. See you next time. Bye-bye. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam juara.